Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Terima kasih kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan telah memberikan kita kesehatan pada saat sekarang ini, sehingga kita masih dapat bisa melakukan aktivitas pada saat sekarang ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Hanifah Yansi, berasal dari lokal PAI 3G Angkatan 19. Kali ini saya hadir untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sito Rahmana MA. Saya akan menjawab 5 pertanyaan telah diajukan oleh beliau. Kita langsung saja pertanyaan yang pertama. Soalnya, pendidikan di Indonesia terkesan lebih mengedepankan teoristis daripada aplikatif. Dampaknya peserta didik lebih banyak menghafal materi saja. Menurut saudara, bagaimanakah sistem manajemen pendidikan yang hanya seharusnya diberikan kepada peserta didik, sehingga mereka tidak hanya mampu memahami materi secara komprehensif, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan yang nyata? Jadi menurut saya adalah seperti yang kita lihat dan kita rasakan dari tingkat pelajaran SD, SMP, SMA, manajemen pendidikan memang lebih mengutamakan pada teori atau lebih ke penghafalan materi. Tidak halnya dengan pengaplikasian pembelajaran yang telah diterima oleh peserta didik di sekolah. Lalu bagaimanakah cara kita untuk mengatasi hal tersebut? Menurut saya, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah manajemen pendidikan itu harus kita rubah sistemnya. Seperti apa? Kita harus dapat merencanakan atau mengelola pendidikan tersebut dengan lebih teliti lagi dan berkualitas, agar dampak dari pendidikan tersebut dapat mengenai kepada peserta didik, sehingga kita dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Contohnya, dalam manajemen pendidikan kita dapat memasukkan beberapa teori-teori seperti dalam pembelajaran yang untuk penguasaan materi, dan juga setelah itu kita juga dapat mengaplikasikan dari materi yang telah dikuasai. Saya ambil contohnya dalam pembelajaran akidah akhlak. Dalam pembelajaran akidah akhlak ini, kita dapat menggunakan 2 proses pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran dalam menguasai materi yang diajarkan. Kedua, pembelajaran dilakukan untuk menerapkan atau mengaplikasikan pembelajaran yang sudah kita kuasai tersebut. Dalam pembelajaran akidah akhlak tersebut, setelah kita telah menguasai materi apa saja yang sudah kita pelajari di sekolah tersebut, anak didik atau peserta didik dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan sehari-harinya, dan hal tersebut dapat kita masukkan ke dalam manajemen pendidikan. Jadi dalam manajemen pendidikan ini tidak hanya teori saja yang kita berikan kepada peserta didik. Jadi peserta didik dituntut untuk dapat memahami materi dan juga dapat mengaplikasikan materi yang telah dipahaminya di sekolah tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan nyata. Jadi apa dampaknya kepada peserta didik? Kita dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Peserta didik dapat memahami materi apa yang dipelajari di sekolah, dan peserta didik dapat juga mengaplikasikan apa saja yang telah dipahaminya di dalam sekolah tersebut. Mungkin itu saja untuk jawaban nomor 2. Kita lanjut kepada soal itu jawaban untuk nomor 1. Kita lanjut kepada soal nomor 2. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 2. Pertanyaannya, kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata. Menurut saudara, kenapa hal itu masih saja terjadi? Gambarkanlah dengan konsep berpikir yang sistematis.
sebuah rancangan yang baik dengan paradigma yang wajib dimiliki bangsa dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Jadi, kualitas pendidikan di Indonesia ini memang masih belum merata. Kenapa? Karena Indonesia adalah suatu negara berkembang. Kenapa disebut negara Indonesia adalah negara berkembang? Otomatis akan mempengaruhi daerah-daerah atau provinsi-provinsi yang ada di dalamnya. Tidak semua provinsi atau daerah yang kualitas pendidikannya dapat dicapai dengan baik. Contohnya, seperti daerah-daerah yang terpelosok, yang terisolir itu pendidikannya atau kualitas pendidikannya dikatakan tidak baik, karena kualitas pendidikan yang dicapai atau yang dikatakan baik itu hanya provinsi atau daerah-daerah yang dekat dengan ibu kota negara atau disebut ataupun itu ibu kota negara tersebut. Contohnya DKI Jakarta. DKI Jakarta itu kita katakan kualitas pendidikannya sudah baik karena sudah semua prasarananya sudah lengkap, semua kebutuhan dalam pendidikan sudah mudah dicapai, dan tidak halnya dengan pendidikan yang ada di daerah-daerah yang cukup jauh dari ibu kota negara. Lalu bagaimana cara kita dalam merancang agar kualitas pendidikan itu agar kualitas pendidikan Indonesia ini baik dalam semua provinsi atau daerah yang ada di negara Indonesia. Menurut saya, yang pertama itu yang harus kita lakukan itu adalah proses pendataan. Kita harus melakukan proses pendataan di setiap daerah atau provinsi yang ada seluruh Indonesia. Kita harus dapat mendata di daerah ini sekolah mana saja yang kualitas pendidikannya belum dikatakan baik, apa saja yang kurang di dalamnya, kekurangan apa saja yang menyebabkan pendidikan tersebut tidak berjalan dengan baik. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah mencukupi dana pendidikan. Jadi ini adalah suatu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti yang kita lihat, ada beberapa dana, mungkin dana pendidikan yang tidak begitu bagus di suatu daerah tersebut. Kita harus dapat mencukupi dana tersebut agar dapat melengkapi sarana prasarana yang tidak lengkap di suatu sekolah tersebut. Kita harus dapat melengkapi atau mencukupi dana untuk meningkatkan kualitas pendidikan tersebut. Yang ketiga itu mengirimkan pendidik yang berkualitas. Ini adalah juga beberapa faktor yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi kita lihat, jika biasanya di daerah-daerah terisolir ini ada banyak pendidik yang tidak memenuhi standar. Contohnya dia banyaknya beberapa mata pelajaran yang gurunya tersebut tidak itu yang sebenarnya dia pahami waktu dia menjalankan perkuliahan, sehingga dia mengajar hal tersebut karena banyaknya kekurangan guru atau pendidik. Jadi pemerintah menurut saya harus dapat cekatan dalam memberikan pendidik yang berkualitas untuk daerah-daerah yang cukup minim pendidikan di sana. Kita kirimkan pendidik yang berkualitas agar dapat meningkatkan kualitas pendidik. Yang keempat itu dapat melengkapi sarana prasarana. Ini sangat penting. Kita harus dapat melengkapi sarana prasarana di suatu sekolah yang tidak yang dapat dikatakan buruk kualitas pendidikannya. Kita harus melengkapi prasarana, baik itu seperti meja, kursi, maupun buku-bukuan yang dikatakan penting untuk menunjang keberhasilan pendidik. Yang kelima itu ada kita harus dapat meningkatkan keinginan kepada anak-anak jalanan untuk melakukan pendidikan, agar anak-anak jalanan tersebut dapat mau besar kemauannya untuk melakukan proses pembelajaran, sehingga ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Baiklah, selanjutnya adalah soal nomor 3. Gambarkanlah dengan konsep berpikir yang progresif dan inovatif tentang hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, sehingga pendidikan di Indonesia berperan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa. Baiklah, saya akan coba menjawabnya. Apa peran masyarakat dalam lembaga pendidikan? Dalam lembaga pendidikan ini, masyarakat sangat berperan penting dalam proses kemajuan dalam kualitas pendidikan. Dalam lembaga pendidikan yang berperan di dalamnya adalah masyarakat. Jadi sangat dibutuhkan masyarakat yang berpikir secara maju, yang inovatif, semangat dan kreatif, sehingga kita dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas juga, sehingga kita dapat mencapai tujuan yang sangat baik dan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas juga, dan dapat membantu untuk kemajuan dan keberhasilan suatu bangsa. Contohnya, jika kita dalam lembaga pendidikan itu masyarakat ikut berperan penting di dalamnya, dan kita dan di dalamnya ada masyarakat yang inovatif, kreatif, sehingga kita dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas juga, sehingga kita dapat menjadikan negara kita ini dari awalnya negara berkembang menjadi negara maju. Jadi intinya dalam lembaga pendidikan ini sangat dibutuhkan peran penting masyarakat, yaitu masyarakat yang inovatif, bersemangat dan kreatif, serta berpikir lebih maju, sehingga kita dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat menghasilkan negara yang maju juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk soal nomor 3. Selanjutnya kita lanjut kepada soal nomor 4. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu selama ini kita lihat pengaruh kepemimpinan dapat memperkuat proses manajemen pendidikan. Hal itu tidak lepas dari visi misi yang disusun dan dilaksanakan dengan baik. Namun, ternyata ada juga seorang pemimpin tidak memadukan visi misinya, hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinan saja, tetapi berhasil juga dalam mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus. Nah, bagaimanakah saudara memandang hal ini? Karena sejatinya keberhasilan kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh besar dalam suatu manajemen pendidikan. Dalam seorang pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinan itu memang menyangkut pautkannya dalam visi dan misi untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan menjadi lebih baik. Namun tidak kita pungkiri juga, pemimpin yang tidak memadukan visi misinya dalam pelaksanaan tugasnya itu dapat berhasil juga. Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Karena di dalam diri seorang pemimpin tersebut, dia sudah menjadi pemimpin yang sangat baik. Dia memiliki kekuatan kepemimpinan sangat kuat. Contohnya, seperti dia komitmen dalam menjalankan tugasnya. Dia tegas dalam menjalankan kepemimpinan tugasnya dalam menghandle lembaga pendidikan tersebut. Lalu dia juga jujur dalam melaksanakan apapun kendala-kendala dalam tugas-tugasnya tersebut, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan juga kualitas lembaga pendidikan serta manajemen pendidikan dalam suatu sekolah tersebut, dan dapat dikatakan dia menjadi pemimpin yang baik walaupun tidak menyangkut pautkannya visi misinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lanjut kepada soal nomor 5. Baiklah, saya akan coba menjawab soal nomor 5. Soalnya, dalam situasi lingkungan yang penuh dinamika, manajemen pendidikan harus bisa menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Lalu, bagaimanakah dengan kondisi pendidikan sekarang yang mengharuskan kegiatan belajar daring? Dan masalah utamanya adalah kesulitan mendapatkan sinyal. Alhasil, peserta didik tidak bisa belajar maksimal, sementara pemerintah pun sudah mengupayakan bantuan kuota internet. Padahal salah satu prinsip utama supervisi pendidikan adalah bukan mencari kesalahan, tetapi mencegah kesalahan. Sebagai seorang yang terdidik, bagaimanakah pendapat saudara mengenai hal ini? Dan apa yang bisa saudara kontribusikan melalui pendidikan saudara? Bahwa saat yang bersamaan dengan kondisi pandemi ini, pendidikan masih bisa bersaing secara efektif dalam konteks lokal, nasional, bahkan global. Jadi memang
tidak kita pungkiri memang sangat sesulit itu dalam proses belajar mengajar secara daring ini. Dan saya pun sebagai seorang peserta didik juga merasakan kesulitan sinyal, kesulitan kuota internet, dan lain-lainnya. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang peserta didik? Menurut saya, apa yang saya lakukan adalah meningkatkan kemauan saya dalam belajar, dalam mendapatkan pendidikan yang baik dengan cara seperti ini. Pemerintah cukup sudah membantu kita dalam memberikan kita kuota gratis. Untuk masalah sinyal, kita harus tingkatkan lagi kemauan belajar kita sehingga kita mau untuk berjuang mendapatkan sinyal, seperti kita bisa mencari tempat-tempat yang di sana sinyal lancar, sehingga kita juga dapat melaksanakan pendidikan dengan baik dan efektif. Jadi di sini juga dibutuhkan sekali peran keluarga untuk mendorong anak-anak untuk tidak bermalas-malasan dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran masih juga sehingga pembelajaran yang kita dapatkan juga bagus dan juga efektif. Intinya kita harus meningkatkan kemauan di diri kita untuk belajar, karena kita harus menyadarkan diri kita bahwa ilmu itu penting, sehingga kita masih bisa dapat melaksanakan pembelajaran yang sangat efektif, baik, walaupun dalam secara kondisi daring ini, walaupun tidak sempurna kita tatap muka. Menurut saya jawaban nomor 5 seperti itu. Jadi sudah terjawab semua soal dari nomor 1 sampai 5. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.